Baik, syukron, jazakallah khair buat Ustaz Prof. Agus. Untuk pertanyaan, silakan. Atau saya menyampaikan pertanyaan dari kolom chat dulu ya Ustaz ya. Silakan. Pertanyaan ini dari Ibu Nurse Endah ya. Apakah ibu hamil dan menyusui boleh membayar fidyah? Iya. Ketika membayar fidyah, apakah tetap diwajibkan untuk mengqadha puasa? Itu pertanyaannya. Iya. Jadi ada dua pendapat. Bisa langsung jawab ya? Iya. Jadi ada dua pendapat masalah ibu hamil dan menyusui ini. Yang pertama jelas bahwa ibu hamil dan menyusui itu sebenarnya makruh untuk berpuasa. Lebih baik tidak berpuasa. Nah, bagaimana kalau dia tidak berpuasa? Apakah nanti dia harus mengqadha saja, ya, atau membayar fidyah saja? Nah, itu mungkin pertanyaannya. Jadi ada dua pendapat, ya. Ada yang mengatakan, ya, sebagian ulama, ya, mengatakan bahwa apabila, ya, sang ibu ini itu hamilnya dan menyusuinya itu berturut-turut, artinya setiap tahun gitu ya. Jadi katakanlah sang ibu ini mempunyai anak ya, kemudian 2 tahun berikutnya dia kan sedang menyusui itu, kemudian hamil lagi gitu ya, kemudian berikutnya hamil lagi. Nah, untuk ibu yang seperti ini ya, para ulama bilang dia hanya dikenakan untuk membayar fidyah, karena tidak mungkin untuk membayar qadha yang berlanjut seperti itu. Sedangkan kalau memang hamilnya hanya satu tahun itu saja misalnya, dan dia bisa membayar qadha, maka itu dianjurkan untuk membayar qadha saja. Jadi itu pendapat sebagian besar ulama. Jadi kalau berturut-turut, maka sebaiknya membayar fidyah. Itu sama juga dengan orang sakit ya. Jadi kalau orang yang sakitnya hanya tahun ini dan dia yakin dia itu sembuh dan akan temporer gitu ya sakitnya, maka dia membayar qadha. Tapi kalau sakitnya itu kronis ya, bertahun-tahun, maka dia diwajibkan membayar fidyah saja, tidak mengqadha. Ya, baik, cukup jelas jawaban dari Ustadz. Untuk pertanyaan berikutnya bisa bertanya langsung, silakan. Wa'iyyak. Baik, Masya Allah apa yang sudah disampaikan Ustadz. Memang banyak banget keutamaan di dalam bulan Ramadan yang seperti tadi disampaikan. Kita ada sholat tarawih yang bisa dinilai sholat semalam penuh. Siapa yang bisa sanggup sholat semalam penuh gitu. Terus memberi makan orang yang berpuasa dan kita dapat pahala puasa juga, dan juga itikaf. Nah, ini mungkin sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, Ustadz, kami sebagai ya di sini semuanya sih saya rasa ya pekerja, dan memang ada keterbatasan kami dalam waktu iktikaf gitu ya. Mungkin ada saran Ustadz, bagaimana caranya iktikaf bagi pekerja yang harus bekerja office hour seperti itu. Dan begitu juga pekerja shift, karena perawat itu ada juga bekerja shift. Bagaimana kami bisa mendapatkan keutamaan pahala, terutama di 10 hari terakhir? Ya, jadi pertama-tama ya harus kita sadari, harus kita tahu bahwa iktikaf itu hukumnya adalah sunnah ya. Jadi tidak wajib ya, itu yang pertama. Jadi bila mampu melaksanakannya, maka sangat dianjurkan untuk melaksanakan. Itu ada syarat-syarat untuk iktikaf ya. Jadi iktikaf itu syaratnya pertama ya, itu dilakukan untuk laki-laki ini ya. Itu dilakukan di masjid jami'. Ya, masjid jami' itu adalah masjid yang digunakan juga untuk sholat Jumat. Ya, karena kan ada masjid mungkin atau musola yang tidak digunakan untuk sholat Jumat. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kalau kita memang berniat beriktikaf, maka batal ya iktikaf kita kalau kita keluar dari masjid untuk urusan yang tidak necessary. Ya, misalnya kalau ada mungkin zaman Rasulullah kan
masjidnya kan WC-nya di luar gitu ya, istilahnya gitu ya. Nah itu nggak masalah kalau ke WC gitu ya. Tapi kalau untuk hal-hal kerjaan sehari-hari ya, misalnya oh saya malam itikaf, siang kerja, malam itikaf, siang kerja, itu tidak ada seperti itu. Jadi wajibnya adalah orang yang itikaf di masjid itu harus tinggal di masjid. Ya, selama itikaf tersebut tidak boleh keluar dari masjid. Ya. Nah, bagi kita mungkin yang masih bekerja, ya kita berdoa aja mudah-mudahan ya kita diberikan kesempatan suatu saat untuk bisa beritikaf selama 10 malam terakhir tersebut. Gitu ya. Jadi tidak ada itikaf malam kemudian siang kerja itu hukumnya tidak seperti itu. Gitu ya. Kalau kita kadang-kadang di sini ya ada teman-teman yang bekerja seperti itu, dia minta cuti. Ya, jadi cuti 10 hari terakhir Ramadan. Ya, dia cuti. Dan kita dapat cuti, dia memang benar-benar itikaf selama 10 hari tersebut. Ya, mungkin itu bisa salah satu cara juga. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ini sepertinya sudah banyak nih yang bertanya di kolom chat Ustaz. Yang pertama dari Narsun Nengsi. Kalau Ustaz ingin bertanya apakah boleh puasa Senin Kamis bagi yang sudah rutinitas. Ini mungkin menyikapi tadi dalil adanya Rasulullah berkata sebaiknya tidak puasa 15 hari sebelum Ramadan ya. Tapi kalau misalnya sudah rutin puasa Senin Kamis, itu hukumnya apa? Ya, itu tetap sunnah, jadi nggak ada masalah. Asal kalau bulan Sa'ban diusahakan untuk tidak puasa di hari terakhir, bulan Sa'ban itu, karena itu adalah hari syak, ya hari yang ragu-ragu, ya. Syukran Ustaz. Jadi hari terakhirnya saja ya. Ya, hari terakhir yang kita terbiasa Senin Kamis, walaupun itu masih masuk range 15 hari sebelum Ramadan masih diizinkan. Iya, kalau semua sudah rutin ya. Selanjutnya, Ustadz, apakah dari Nurse Sri Mulyani, apakah sebaiknya kita untuk perempuan ya bermakom di masjid atau di rumah saja, terutama untuk di bulan Ramadan ya tentunya? Iya, ini pertanyaan yang mungkin sering sekali ya, apakah wanita itu sholat tarawih di masjid atau di rumah? Ya, ini pilihan saja ya sebenarnya ya. Apa namanya? Sholat tarawih itu kan sunnah ya hukumnya. Ya bisa dilaksanakan di rumah ataupun di masjid. Nah, tapi untuk laki-laki ya seperti tadi hadisnya itu lebih baik dilaksanakan di belakang imam. Jadi bersama imam untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Yang wanita juga diperbolehkan ya untuk sholat di belakang imam di masjid selama tidak ada hal-hal yang membuat sholat tersebut tidak menjadi tidak sempurna lah gitu istilahnya. Tapi kalau di sini sudah biasa ya wanita itu biasanya juga sholat bersama di masjid ya di syaf belakang. Kalau Indonesia saya yakin juga sudah biasa juga ya sholat wanita juga ikut sholat di dalam masjid. Jadi tidak ada larangan sama sekali. Silakan saja gitu. Baik Ustaz, tidak ada larangan ya, walaupun lebih utama di rumah gitu ya. Iya, kalau untuk wanita ini untuk sholat wajib terutama ya lebih utama di rumah. Kalau untuk sholat sunnah hukumnya memang ada dua opini ya, bisa di rumah ataupun bisa di masjid. Ustaz, dari pertanyaan berikutnya dari Nurse Hendra, pada kasus tadi berhubungan dengan istri di siang hari, bagaimana bila suaminya safar tapi LDR-an nih sama istri di kampung gitu. Jadi mungkin maksudnya ketika safar suaminya tidak berpuasa ya, karena mungkin salah satu keringanan ya yang diberikan untuk orang yang bersafar boleh tidak berpuasa. Apakah saya mencoba untuk menganalisa apakah dia tetap akan, kalau kodok emang pasti ya, cuma apakah dapat kafarat juga nih Ustaz apabila dia tidak berpuasa karena safar namun berhubungan dengan istri di siang hari? Iya, ini secara hukum ketika orang itu safar maka dia tidak wajib puasa.
Nah, kalau dia tidak wajib puasa, artinya dia bebas-bebas saja ya untuk melakukan hal-hal yang memang tidak dilarang dalam agama, misalnya makan, minum, ataupun berhubungan dengan istrinya ya, selama itu safar. Bahkan nih ini yang lucunya ya. Ada orang yang menikah ya, mungkin menikah di bulan Ramadan lah, katakan mendekati bulan Ramadan. Nah, agar bisa melaksanakan hubungan itu, kadang-kadang mereka bepergian gitu, musafir, menjadi musafir gitu. Nah, ini juga ini tergantung niatnya sih sebenarnya gitu. Tapi secara hukum ya dia tidak berdosa. Tidak dihukumi berjima ya ketika dia itu bepergian gitu. Jadi tidak ada masalah gitu. Nah, tadi kalau saya lihat sepertinya pertanyaannya adalah bahwa dia bersafar, kemudian menuju istrinya, dan istrinya itu di kampung lain mungkin gitu, sepertinya itu ya. Ya, jadi status suaminya adalah safar, sehingga dia tidak berpuasa, si suami tersebut. Baik, cukup terjawab ya, Mas Hendra. Alhamdulillah, boleh Pak Hendra. Boleh. Maaf. Cuma yang saya tahu Pak Hendra istrinya ada di Depok juga serumah ya. Pengalaman pribadi. Siapa saya kurang tahu nih. Apakah ada yang lain atau ini titipan pertanyaan? Mungkin titipan pertanyaan Ustaz. Jadi gini, kalau memang istrinya katakanlah istrinya 2 gitu ya, katakanlah ini sebagai studi kasus saja gitu ya. Nggak boleh Pak Ustadz, PNS istri 2. Oh, nggak boleh. Katakanlah ini studi kasus saja gitu ya. Ada istrinya 2 ya, satu di Jakarta, satu lagi misalnya di Surabaya gitu lah. Nah, kemudian suaminya safar ke Surabaya gitu lah, menemui istrinya. Nah, ini hukumnya sebenarnya seperti waktu Utsman itu mempunyai 2 rumah dia ya, di Mekah dan Madinah. Dia lebih memilih bahwa di Madinah pun adalah dia bersifat sebagai lokal, jadi bukan sebagai musafir. Jadi ini perlu kehati-hatian ini ya, jangan dia tinggal di Jakarta, mumpung puasa saya mau mengunjungi istri saya yang di Surabaya ya, biar halal gitu ya. Belum tentu juga, jadi harus hati-hati di sini. Bisa jadi status dia di Surabaya pun akan menjadi orang lokal, bukan orang musafir. Sekarang Ustaz, pertanyaan berikutnya masih dari Nasri Mulyani. Lebih baik mana Ustaz, kita menjadi imam? Mohon maaf, ini masih kita insya Allah masih sampai jam 11.15, jadi bagi yang ingin bertanya masih dipersilahkan. Pertanyaan berikutnya dari Nasri Mulyani. Lebih baik mana Ustaz, kita menjadi imam untuk mertua kita di rumah atau kita bermakmum di masjid? Ini konteksnya Bu Sri Mulyani sendiri yang jadi imam ya, mertuanya perempuan ya, insya Allah, dan kita bermakmum, atau Bu Sri Mulyani sendiri bermakmum di masjid, seperti itu. Lebih utama mana? Kalau memang wanita lebih baik kalau bisa menjadi imam. Kalau misalnya orang tuanya misalnya ingin berimam ya, di belakang imam gitu ya, sholat tarawih bersama imam, kemudian anaknya ya, perempuan juga kan ya, itu dan ibunya ini mungkin tidak mampu ke masjid, ya lebih baik ya sholat di rumah saja menjadi imam dari ibu tersebut kalau memang ingin mendapatkan pahala sholat di belakang imam. Ini untuk wanita, tapi untuk laki-laki memang sebaiknya ke masjid ya. Baik, ada lagi mungkin yang mau bertanya langsung kepada Ustadz? Masih ada waktu kurang lebih 5 menit untuk sesi tanya jawab ini. Nggak apa-apa ya Ustadz ya, udah ngantuk ya seperti itu. Enggak apa-apa ya. Silakan. Biar mungkin jelas gitu ya. Assalamualaikum Mas Cahyo. Waalaikumsalam. Ya, padahal Bu silakan. Terima kasih. Ustadz, saya temannya Bu Mira. Satu ruangan, Ustadz. Terima kasih kesediaannya Ustadz ya, mengisi acara pengajian ini. Yang pertama, yang berikutnya ada beberapa pertanyaan, sebetulnya banyak, tapi kan nggak boleh banyak-banyak ya Ustadz. Yang pertama adalah, kalau misalkan sahur gitu ya,
kita itu bangun gitu pas azan subuh gitu Ustadz. Itu sebetulnya di azan subuh itu kok ada teman saya yang berpendapat nggak apa-apa sebelum azannya selesai sahur aja gitu. Tapi kalau saya kayaknya kalau udah azan udah selesai gitu. Itu yang benar yang mana. Terus yang berikutnya kita puasa kita itu diterima bisa terlihat atau tidak, ada tanda-tandanya atau tidak kalau puasa kita itu diterima Ustadz. Terus keistimewaan Lailatul Qadar sama Nuzulul Quran itu kan hari yang istimewa di bulan Ramadan ya. Apa sih Ustadz? Punten, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama ya masalah waktu mulainya puasa, ya itu jelas di surat Al-Baqarah ayat 187 dijelaskan fajar. Jadi begitu fajar maka sudah harus berpuasa. Jadi begitu azan maka sudah tidak boleh makan minum lagi, gitu ya. Kemudian kalau ada yang berpendapat mungkin masih boleh, nanti bisa minta tukang azannya, tolong dong azannya dipanjangin gitu. Biar saya bisa makannya banyakkan dikit gitu. Jadi waktu udah jelas bahwa begitu masuk fajar sudah tidak boleh makan dan minum, gitu ya. Kemudian yang kedua masalah keutamaan Lailatul Qadar, Nuzul Quran. Kalau Nuzul Quran itu sebenarnya beda ya waktunya. Jadi yang di bulan Ramadan itu kalau dalam istilah Indonesia itu bukan Nuzul Quran sebenarnya, gitu ya. Jadi yang Nuzul Quran justru itu adanya di bulan lain ya. Itu ketika Rasulullah SAW mendapatkan 5 ayat pertama ya, surat Al-Alaq ya. Nah, sedangkan yang Lailatul Qadar itu adalah malam khusus ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan seluruh ayat Quran itu ya dalam satu paket di malam itu. Nah, itu Lailatul Qadar. Nah, itu memang sangat utama di malam itu. Rasulullah SAW bersabda ya, barang siapa yang sholat malam ya di malam Lailatul Qadar itu, maka seluruh dosanya yang telah lalu akan dihapuskan. Jadi itu salah satu keuntungan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, makanya Rasulullah SAW ya mensunahkan kita untuk itikaf, karena itikaf itu ya sejogjanya adalah kita tidak tidur di malam itu, gitu ya. Karena ada juga yang beritikaf tidur juga gitu loh. Tapi diusahakan ya pada saat itikaf itu kita tidak tidur untuk mendapatkan malam istimewa tersebut, malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian tadi yang pertanyaan yang kedua mengenai apa Ibu ya? Tanda-tanda puasa diterima. Oh, tanda-tanda iya. Itu seperti juga dengan ibadah-ibadah yang lain ya, seperti dengan ibadah yang lain adalah setelah ibadah itu selesai, maka ya orang tersebut akan menjadi lebih baik dari sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Misalnya ke haji mabrur, itu istilah haji mabrur. Apa sih tanda haji mabrur? Artinya dia itu berubah setelah selesai pergi haji ya, sikap dia menjadi lebih baik ya dibandingkan sebelum dia pergi haji. Sama juga dengan sholat seperti itu. Sebelum sholat dan sesudah sholat ada bedanya. Dengan puasa sama juga. Ya sebelum puasa dan setelah puasa ada bedanya. Itu adalah semacam tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita. Ya kita selalu ingin terus sepertinya kok pengen beribadah terus gitu setelah Ramadan. Karena Ramadan itu ditempa untuk beribadah. Ya, paling tidak walaupun tidak sebagus bulan Ramadan, tapi lebih bagus dari bulan sebelum Ramadan. Itu mungkin salah satu tanda ya bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bu. Ya, baik, terima kasih Ustaz jawabannya. Sama-sama. Alhamdulillah sesi tanya jawab sudah kita tutup ya. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Syukron Ustadz, jazakallah khair atas semua ilmu yang bermanfaat yang diberikan hari ini.
insya Allah ini semua akan menjadi bekal kita menyambut bulan suci Ramadan, makin siap, makin semoga Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya, dan kita wajib bahwa kita masih dipertemukan pada insya Allah masih dipertemukan pada Ramadan tahun ini. Untuk selanjutnya kami mohon Ustadz untuk memimpin pembacaan doa sekaligus akhir dari kegiatan kita hari ini. Silakan Ustadz. Iya, terima kasih. Ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas undangan ini, atas pertemuan kita ini. Dan juga seperti saya tadi ungkapkan bahwa saya juga mengajar di bidang nursing. Kebetulan sebagian besar mahasiswa saya adalah nursing students. Jadi saya juga ada membuat video pelajaran anatomi fisiologi, tapi dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin ya melihat videonya ataupun memberikan kepada teman-teman yang lain ya mengenai anatomi fisiologi, kemudian juga mikrobiologi kesehatan, itu saya banyak membuat video itu. Saya kebetulan juga aktif di YouTube ya, jadi silakan dilihat. Dan seperti orang bilang kalau YouTube itu harus ada iklannya ya, like, comment, and subscribe. Jadi kalau ada nanti yang ingin melihat video mata pelajaran saya ajar, bisa saya berikan linknya insya Allah. Jadi terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi dalam kesempatan yang lain. Ya, marilah kita sama-sama berdoa ya agar mendapatkan ridho dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas pengajian kita malam hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi fir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa siqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqima shalawatina wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barighna fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Terima kasih Pak Ustaz. jazakallahu khair atas ilmu yang diberikan.
Dan jazakumullah khair buat seluruh peserta yang hadir hari ini. Luar biasa, ada 85 partisipan hari ini. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemandu acara, dan kita nantikan kita bertemu lagi di acara Komite Keperawatan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.